Bayangkan zaman dahulu kala. Pulau Jawa, Indonesia, adalah rumah bagi kerajaan yang kuat. Kerajaan ini adalah Mataram kuno, juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Dari abad ke-8 hingga ke-11, kerajaan Hindu-Buddha ini berkembang pesat. Kita melihat pengaruhnya pada candi-candi yang luar biasa dan praktik budaya. Hari ini, para arkeolog dan sejarawan sedang menyusun kembali kisahnya. Bergabunglah dengan kita saat kita mempelajari sejarah peradaban yang luar biasa ini. Mataram kuno muncul di masa perubahan besar di Asia Tenggara, sebuah era yang ditandai dengan dinamika politik dan ekonomi yang kompleks. Kerajaan Sriwijaya, kekuatan maritim yang kuat, mengendalikan jalur perdagangan di wilayah tersebut, menjadikannya pusat perdagangan yang penting. Sementara itu di Pulau Jawa, kerajaan-kerajaan kecil berebut kekuasaan, berusaha memperluas wilayah dan pengaruh mereka. Tanah vulkanik Jawa yang subur memungkinkan penanaman padi yang melimpah, menciptakan surplus pangan yang signifikan. Kelebihan hasil pertanian ini mendukung pertumbuhan penduduk dan menyediakan fondasi ekonomi bagi negara yang kuat, memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Lokasi strategis Mataram kuno di Jawa Tengah memberikannya kendali atas jalur perdagangan penting, yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia Tenggara. Akses ke perdagangan ini membawa kekayaan dan memungkinkan kerajaan untuk memberikan pengaruhnya atas wilayah-wilayah tetangga, memperkuat posisinya di kawasan tersebut. Para penguasa Mataram kuno adalah diplomat dan pejuang yang terampil, mampu menavigasi tantangan politik dan militer dengan cerdas. Kombinasi kemakmuran ekonomi, kecerdasan politik, dan kekuatan militer ini mendorong Mataram kuno ke garis depan politik Jawa, kerajaan paling pengaruh di Trinity. Sejarah Mataram kuno terkait erat dengan garis keturunan dinasti-dinasti yang kuat, yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan budaya kerajaan. Para penguasa ini membentuk takdir kerajaan, meninggalkan warisan keajaiban arsitektur dan pencapaian budaya yang mengesankan, yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Dinasti Sanjaya, pengikut agama Hindu, membangun fondasi awal kerajaan pada abad ke-8, menciptakan struktur pemerintahan dan sosial yang kuat. Dinasti Shailendra, pelindung agama Buddha, menjadi terkenal bersama Sanjaya, dan bersama-sama mereka menciptakan era keemasan dalam sejarah Mataram kuno. Persatuan kedua dinasti ini menandai periode harmoni agama dan perkembangan budaya yang luar biasa, di mana seni dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Era ini menyaksikan pembangunan beberapa monumen paling ikonik Mataram kuno, termasuk Candi Borobudur yang megah, yang menjadi simbol kebesaran dan kemajuan peradaban mereka. Setelah periode pergolakan politik dan bencana alam yang mengguncang kerajaan, dinasti Isyana muncul di Jawa Timur, membawa harapan baru dan stabilitas. Mereka melestarikan tradisi budaya dan seni dari para pendahulunya, memastikan bahwa warisan Mataram kuno tetap hidup dan terus mempengaruhi generasi berikutnya. Borobudur, monumen untuk keyakinan dan seni. Candi Buddha kolosal ini, situs warisan dunia UNESCO, berdiri sebagai bukti kejeniusan artistik dan pengabdian spiritual orang Jawa kuno. Dibangun pada abad ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Shailendra, Borobudur adalah mahakarya arsitektur kuno. Dirancang sebagai mandala, Borobudur terdiri dari 6 platform persegi yang diatapi oleh 3 platform melingkar. Platform ini dihiasi dengan relief rumit yang menggambarkan adegan-adegan dari kehidupan Buddha dan kehidupan sehari-hari di Jawa kuno. Menaiki tingkat Borobudur seperti memulai perjalanan spiritual. Stupa pusat melambangkan tujuan akhir dalam agama Buddha Nirvana. Prambanan, kemegahan arsitektur Hindu. Dibangun pada abad ke-9, Prambanan adalah kompleks candi Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Candi-candi Prambanan yang menjulang tinggi, dihiasi dengan ukiran dan patung yang rumit, adalah pemandangan yang menakjubkan. Candi Pusat, yang didedikasikan untuk Siwa, adalah yang tertinggi, mencapai ketinggian 47 meter. Relief di Prambanan menggambarkan adegan-adegan dari Ramayana, menangkap emosi dan drama dari kisah epik tersebut. Prambanan berdiri sebagai bukti warisan Hindu Mataram kuno. Kejatuhan sebuah kerajaan, dari kejayaan hingga kemusnahan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kerajaan yang pernah berjaya, kini hanya tinggal puing-puing yang tersebar di seluruh negeri. Terlepas dari kekuatan dan kemegahannya, pemerintahan Mataram kuno tidak ditakdirkan untuk bertahan lama. Kerajaan ini,
yang pernah menjadi pusat kebudayaan dan kekuasaan, mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Serangkaian peristiwa, baik alam maupun buatan manusia, menyebabkan kemunduran dan akhirnya runtuhnya kerajaan pada abad ke-11. Bencana alam dan konflik internal menjadi faktor utama yang mempercepat kejatuhan ini. Letusan Gunung Merapi yang dahsyat pada tahun 1928 AD menyelimuti Jawa Tengah dengan abu, menghancurkan jantung kerajaan. Bencana ini menyebabkan kehancuran besar dan mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Perselisihan suksesi dan perebutan kekuasaan di dalam dinasti yang berkuasa menyebabkan ketidakstabilan. Konflik internal ini membuat kerajaan semakin rapuh dan rentan terhadap serangan dari luar. Munculnya kerajaan-kerajaan baru di Jawa Timur semakin mengikis kekuatan Mataram kuno. Kerajaan-kerajaan ini mulai mengambil alih wilayah dan pengaruh yang sebelumnya dimiliki oleh Mataram kuno. Pukulan terakhir datang dengan invasi kerajaan Sriwijaya. Invasi ini menghancurkan sisa-sisa kekuatan Mataram kuno dan menandai akhir dari era kejayaan mereka. Pada pertengahan abad ke-11, Mataram kuno telah terpecah menjadi negara-negara kecil. Kerajaan yang pernah berjaya ini, kini hanya tinggal kenangan, tersebar dalam bentuk puing-puing dan artefak sejarah. Kesimpulan, warisan abadi Mataram kuno. Meskipun Mataram kuno akhirnya menyerah pada arus waktu, warisannya terus menginspirasi dan menggugah kita hingga saat ini. Prestasi arsitektur kerajaan, khususnya Candi Borobudur dan Prambanan yang megah, berdiri sebagai simbol abadi kekayaan warisan budaya Indonesia. Situs warisan dunia UNESCO ini menarik pengunjung dari seluruh dunia. Unsur-unsur seni, bahasa, dan tradisi kerajaan masih terlihat dalam masyarakat Jawa kontemporer. Studi tentang Mataram kuno terus memikat para sejarawan dan arkeolog. Warisan kerajaan berfungsi sebagai sumber kebanggaan nasional bagi orang Indonesia dan pengingat akan kekayaan sejarah dan keragaman budaya Nusantara.